Selamat sore teman-teman semua. Selamat bertemu dalam diskursus arsitektur sore ini. Sore ini saya akan coba membagi presentasi ini dengan teks, dan saya juga coba putar dua film untuk kita membayangkan bagaimana teori dan praktik itu bernegosiasi satu sama lain. Jadi hari ini topik yang saya bawakan berjudul dialog antara teori dan praktik dalam arsitektur. Ketika tema ini diusulkan oleh pembicara, lalu ada tiga posisi yang bergelut di dalam diri saya. Pertama, imajinasi saya. Saya berpikir apakah sebenarnya dalam arsitektur itu teori yang ada mengikuti desain, atau sebenarnya desain mengikuti teori. Teori follow desain atau desain follow teori. Itu imajinasi saya. Lalu pertanyaan saya, bila ada teori dan desain, bagaimana merajut teori dan praktik dalam arsitektur? Lalu setelah itu saya berpikir, jika ada teori tanpa praktik, maka kemungkinan ada praktik tanpa teori. Jadi ini semacam pergelutan intelektual saya ketika kita membicarakan teori dan praktik. Lalu saya coba memulai dengan Aristoteles lama sekali, yang dia bilang kalau kita bicara tentang kehidupan, sebenarnya seluruh manusia hidup itu dia mengalami tiga bagian besar. Pertama, dia bilang adalah teoria sebagai sebuah kehidupan kontemplatif. Lalu ada dua lagi, kalau kontemplatif saja kata Aristoteles nggak cukup. Manusia itu harus berpolitik, dia bilang. Lalu dia mengeluarkan dua istilah, poiesis dan praksis. Poiesis itu sebagai kegiatan yang tujuan akhirnya produksi, lalu praksis itu kegiatan yang tujuannya adalah aktif. Nah, ini menjadi menarik ketiga bagian pemikiran ini. Tapi bagaimana ini bekerja? Lalu pembayangannya adalah sangat mudah sekali. Jadi cerita tentang seruling bambu. Jadi saya coba menerjemahkan pemikiran Aristoteles dalam sebuah kejadian. Jadi kalau misalnya sebatang bambu atau sebatang pipa, kalau bila ditiup dia akan mengeluarkan suara. Itu adalah kebenaran. Jadi sebuah teori itu sebenarnya mau mencari kebenaran. Jadi orang hidup sebagai kehidupan kontemplatif itu sebenarnya dia mencari kebenaran. Nah, menghasilkan produk berupa seruling, lalu ada sebatang bambu, lalu kita lubangi 6 lubang, lalu ada 1 lubang untuk ditiup, itu adalah menghasilkan produk. Tapi menurut Aristoteles nggak cukup. Seruling itu harus bermakna, karena itu dia perlu sesuatu yang aktif, sehingga membuat sebatang bambu yang telah dilubangi itu bisa memberikan nilai buat kehidupan manusia. Nah, cerita tentang ini sebenarnya dari zaman Aristoteles sampai sekarang ini terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita bicara teori dan praktik, sebenarnya secara natural itu memang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, yang ada satu bahasan yang menurut saya cukup menarik. Jadi sebenarnya kalau bicara teori, praksis, dan poiesis, sebenarnya ada yang mengatakan itu bicara tentang sebuah dunia akademik dan dunia setelah di luar akademik, setelah mereka lulus dari university misalnya, lalu bagaimana mereka hidup setelah mereka lulus dari university. Jadi bahkan ada yang ekstrim yang menyatakan bahwa yang university itu berkaitan dengan practical knowledge, creating knowledge, theoretical knowledge. Sedangkan setelah menyelesaikan university, itu bicaranya bukan knowledge lagi, tapi menghasilkan sesuatu, memproduksi sesuatu. Jadi cerita tentang teori dan praktik itu memang terjadi dalam kehidupan kita.
Lalu dari Oxford menurut saya sangat jelas. Dia bilang kalau kita bicara teori, kita juga harus bicara praktik. Sehingga kita bisa seperti yin dan yang. Dia bilang yang akademia itu, kita yang duduk di sini yang kebanyakan orang akademisi, itu bicaranya adalah teori, thinking, contemplation, dan abstract idea. Sedangkan yang praktik, itu bicara aja ya praktis, acting, politik, dan application-nya. Jadi memang ini adalah dua dunia yang secara diskursus berbeda. Tetapi orang sangat percaya bahwa dunia ini merupakan sebuah keseimbangan, jadi semacam yin dan yang antara teori dan praktis. Jadi kalau kita bicara teori, harusnya itu bicaranya juga pada tataran praktis. Jadi terlihat keseimbangannya. Karena kenapa? Karena Aristoteles yang tadi itu, yang tiga tadi. Nah, lalu saya coba tes. Sebenarnya praktis dan teori. Ternyata praktis dan teori itu dari zamannya Vitruvius tuh dia sudah mendefine relationship-nya. Ternyata menarik dari 10 books-nya, dia bilang gini, arsitek harus dibekali dengan pengetahuan dari berbagai cabang kajian dan ragam pembelajaran. Karena menurut penilaian ini, semua karya seni lain patut diuji. Pengetahuan ini mengandung praktik dan teori. Dari zaman Vitruvius itu sudah dikatakan. Vitruvius bilang praktik adalah latihan kerja terus-menerus dan teratur, di mana pekerjaan manual dilakukan dengan bahan apapun, diperlukan sesuai dengan desain gambar. Lalu dia bilang lagi, teori di sisi lain adalah kemampuan untuk mendemonstrasikan dan menjelaskan produksi ketangkasan berdasarkan prinsip proporsional. Nah, ini yang banyak dipakai oleh university, terutama ketika sekolah kita harus menjadi interdisipliner dengan bidang lain. Jadi quote-nya Vitruvius itu banyak sekali di Harvard, di MIT, di Yale memakai ini, yang menyatakan biarkan seorang arsitek dididik, terampil dengan pensil, diajarkan dalam geometri, tahu banyak sejarah, telah mengikuti para filsuf dengan perhatian, memahami musik, bla 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 bla, bahkan kedokteran, hukum, dan astronomi. Jadi sebenarnya kalau kita bicara teori dan praktik, sebenarnya Vitruvius itu sudah dari zamannya dia sudah membuka semacam kotak Pandora buat arsitek. Bahwa arsitek nggak cukup berbicara tentang dunianya sendiri. Ada dunia lain yang dia perlu ketahui. Ada teori-teori lain yang perlu dia ketahui untuk mendukung praktik dia bekerja sebagai seorang arsitek. Jadi kalau bicara tentang praktik dan teori, dari zaman Vitruvius itu sudah mencoba membuat relasi antara teori dan praktik. Arti kata teori semua tahu, jadi teori dari bahasa Yunani theoros yang berarti pengamatan. Jadi kalau kita membuat teori berarti kita coba mengamati sesuatu, lalu berkontemplasi, lalu berspekulasi, maka kita mempunyai pandangan. Jadi ada semacam pandangan. Jadi pandangan tentang sesuatu itulah teori menurut kata dasarnya. Lalu kata praktik ini menjadi menarik. Jadi ada satu bahasan praktik dan praksis itu sangat tipis bedanya, tapi nanti saya akan coba jelaskan. Praktik itu paling gampang, seperti paragraf 2, memainkan alat musik dengan baik, membutuhkan banyak latihan. Jadi praktik itu sebenarnya latihan, banyak latihan. Jadi seorang arsitek setelah dia menguasai teori, dia harus banyak latihan, sehingga dia bisa melihat posisi teorinya di mana, sehingga latihan-latihan tersebutlah yang menghasilkan proyek arsitekturnya. Jadi cerita tentang praktik adalah seperti itu. Lalu kalau kita udah praktek, lalu ada teori, ada praktik, kita bicara mendesain. Jadi ada tulisan yang menurut saya bagus dari Prof. Gunawan Cahyono yang menyatakan bahwa desain itu ada sign-nya, ada signum, berarti ada section, berarti ada memotong, dia bilang. Jadi menandai.
menandai memotong. Jadi dia mengambil contoh membuat takikan dengan alat gergaji di atas batang kayu. Jadi ketika kita ada sebatang kayu kita takikan, itu kita menandakan sebenarnya kita sudah mulai mendesain atau merancang. Tapi ada juga di versi yang berbeda, desain dianggap dari bahasa Itali disegno, yang berarti menggambar. Jadi sebenarnya mendesain itu menggambar. Jadi posisi kata mendesain ini tergantung kita mau menempatkannya di mana. Tapi intinya adalah berkaitan dengan sebuah pekerjaan merancang. Jadi itu penting. Jadi merancang melalui gambar-gambar. Jadi sebenarnya desain itu gambar-gambar menjadi bagian penting sebagai tanda, sebagai takikan terhadap sebatang kayu. Lalu praksis. Praksis kalau tadi latihan, maka praksis adalah pendekatan berulang dan reflektif untuk mengambil tindakan. Praksis adalah proses di mana teori, pelajaran, atau keterampilan diberlakukan, diwujudkan, atau direalisasikan. Jadi setelah ada teori, lalu ada orang mencoba berulang kali mencoba, lalu itu diwujudkan dan direalisasikan. Maka itulah praksis. Tapi ada sebuah definisi yang cukup menarik, ya, yang mungkin hari ini yang kita bahaskan, yang akan kita bahas tentang praksis adalah sintesis dari teori dan praktik, di mana masing-masing saling menginformasikan. Jadi ketika kita bicara architectural praksis, sebenarnya adalah dialog antara teori dan praktik itu bekerja dalam pengetahuan arsitektur. Nah, ini adalah hasil dari hipotesis saya. Ini cukup panjang perjalanannya, ya. Setelah saya mempelajari bidang kajian teori dan desain, metode desain, bagi saya ini adalah sebuah temuan, dugaan sementara saya bagaimana posisi teori dan praktik. Pertama adalah kondisi teori follow design. Jadi posisi kedua adalah design follow teori. Posisi ketiga adalah universal in design. Posisi keempat specific theory in design. Lalu teori in conflict. Lalu teori as a tool of analysis. Ini adalah hasil temuan, ya, finding saya setelah perjalanan cukup panjang mempelajari teori dan praktik dalam arsitektur. Nah, saya nggak tahu apakah 6 kondisi ini sudah cukup lengkap ataukah memang ada kondisi ke-7, ke-8 ataupun ke-9. Nah, saya coba menjelaskan satu-satu. Teori follow design. Ini kita tahu adalah teori dihasilkan akibat dari desain yang terbentuk. Jadi teorinya belum ada, lalu ada desainnya, lalu orang membuat teorinya. Itu yang menurut saya teori follow design. Konsekuensi terstruktur, jadi konsekuensi terstruktur dari hadirnya teori merupakan gambaran dari desain yang muncul. Ini bisa kita lihat misalnya dalam bukunya Robert Venturi. Ketika dia menyatakan less is more, sebenarnya dia bicara tentang sedang mau menyerang arsitektur modern. Jadi Robert Venturi yang akhirnya dipinjam sebagai salah satu pemikiran di postmodern arsitekturnya Charles Deng. Jadi dia sudah melihat desain yang ada, lalu dia membuat sebuah teori. Atau Kenneth Frampton dalam studi in tectonic culture. Dia melakukan studi panjang melalui kajian teori sejarah dan kritiknya, lalu dia membuat tentang argumentasi tentang teori tektonik dalam arsitektur. Berarti desainnya udah ada, lalu dia membuat teorinya. Atau juga arsitektur for the poor Hasan Fathi atau arsitektur of the everyday. Misalnya arsitektur of the everyday, kejadian the everyday arsitektur yang ada, lalu para penulisnya meminjam pemikiran Henry Lefebvre, lalu mereka meneruskan teori tentang arsitektur of the everyday.
Jadi kondisi pertama adalah teori follow design, menurut saya. Ada teori follow design. Nah, kondisi kedua adalah yang berlawanannya. Design follow teori. Design follow teori adalah desain dihasilkan akibat dari teori yang ada. Jadi salah satu contohnya misalnya Corbu mengajukan teori tentang 5 point of architecture yang kita kenal dengan pilotis, lalu ada taman atap, ada free plan, lalu ada jendela horizontal dan fasade. Nah, ketika Corbu meminjam ini, lalu pemikiran ini dia pakai dalam karyanya Villa Savoy. Nah, banyak arsitek sebagai contoh berikutnya adalah meminjam. Jadi ada teori, ya, lalu dipinjam oleh para arsitek, lalu mulailah mereka mendesain arsitekturnya. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana pertama adalah desain yang sudah ada, lalu orang membuat teorinya. Tapi ada juga orang membuat teorinya dulu, lalu teori itu dipakai oleh orang banyak untuk menghasilkan produk arsitekturnya. Tapi kondisi ini menjadi menariknya adalah begini. Teori follow design dan design follow teori. Ada orang bikin teori, menghasilkan desain, lalu dia melihat lagi, dia menghasilkan teori, lalu dia menghasilkan desain lagi, lalu menghasilkan teori. Atau dia menghasilkan desain, lalu menciptakan teori, dari teori tersebut dia menghasilkan desain, melakukan falsifikasi terhadap teorinya, lalu dia menyusun teori lagi, lalu dia mendesain lagi. Nah, contoh yang paling terjadi dalam posisi tentang teori follow design atau design follow teori itu yang paling kita lihat gampang adalah ketika pertama kali dalam tesisnya di EE, ya, Koolhaas menggunakan teori paranoid critical method. Lalu dia meminjam teori tersebut dalam bukunya yang sangat terkenal Delirious New York. Pada posisi itu, ya, melalui perjalanan waktunya setelah menciptakan teori, dia mendesain, lalu dia menghasilkan sebuah buku yang cukup kontroversial adalah SMLXL, lalu diteruskan dengan bukunya Konteks. Nah, kalau kita lihat dua buku ini, maka kita bisa merasakan bagaimana teori desain yang terus merajut each other sehingga membentuk semacam diskursus pengetahuan. Atau misalnya Bernard Tschumi, sebuah buku yang menurut saya sangat susah sekali, bukunya isinya 4 paragraf, ya, hanya ada tulisan 4 paragraf, lalu kita disajikan gambar-gambar. Nah, ketika ini dibuat, Bernard Tschumi kemudian memenangkan Park de la Ville-nya menggunakan pemikiran Derrida dalam deconstruction-nya. Lalu pemikiran ini, teori ini yang dia susun, lalu dia coba apply, lalu dia coba buat lagi sebuah buku yang kalau kita pernah baca Architecture of Disjunction, merupakan dialek kompleksitas dari pemikiran Bernard Tschumi tentang event, program, ya, tentang space, macam-macam di situ, dialog yang panjang. Nah, disinilah yang menurut saya menarik. Ternyata kalau ada teori follow design yang berhenti, design follow teori yang berhenti, tapi ada teori follow design atau design follow teori yang saling merajut each other. Nah, itulah yang menurut saya menjadi menarik ketika kita membicarakan arsitektur. Nah, dua posisi ini menurut saya tidak lengkap. Ternyata ada teori yang sifatnya universal. Misalnya buku yang menurut saya Alkitabnya arsitek itu 3 buku ini yang menurut saya menjadi Alkitabnya dunia arsitektur di pendidikan Indonesia. Yang pertama Francis de Kaching. Saya sangat ingat dan saya sampai sekarang kalau memberikan pelajaran di semester bawah, saya selalu menggunakan buku Francis de Kaching ini. Jadi itu adalah buku yang sifatnya universal teori. Dia tidak spesifik. Atau site analisisnya dari Edward T. White.
juga architectural composition dari Rob Cryer. Jadi ini sifatnya universal. Jadi yang menjadi menarik adalah dunia pendidikan kita menurut saya ya banyak menggunakan ini. Jadi mereka lebih banyak menggunakan teori-teori yang sifatnya universal, lalu memanfaatkan teori yang sifatnya universal untuk melakukan tindakan praktis dalam studionya, menurut saya. Lalu yang keempat adalah spesifik teori. Jadi teori yang bersifat spesifik dalam desain. Itu bisa kita lihat ketika buku yang sangat terkenal Stephen Hall dan Juhaini Palasma, buku yang sudah sangat lama ketika dia membicarakan tentang fenomenologi in arsitektur. Jadi teorinya menjadi sangat spesifik dan posisi teori ini menjadi sangat spesifik dan berlaku dan dipakai di dalam desain. Atau sebuah pemikiran tentang deconstruction, ya, deconstruction yang 30 tahun yang lalu, ya, ketika Derrida yang sangat terkenal dengan gramatologinya mengajukan sebuah cara berpikir deconstruction. Lalu digunakan pada saat itu ada dua arsitek yang sangat kental menggunakannya adalah Peter Eisenman dan Bernard Tschumi, sehingga teori itu sangat berkembang yang kita namakan deconstruction. Nah, teori itu menjadi sangat spesifik. Atau yang sampai sekarang teori yang dikembangkan oleh Giostini tentang shape grammar misalnya, itu banyak dipakai sebagai sebuah basis untuk mendesain misalnya Moses Safdie, ya, karya Moses Safdie menggunakan shape grammar. Jadi shape yang menghasilkan sebuah tata bahasa untuk menghasilkan bentuk. Nah, teori-teori ini bersifatnya spesifik. Jadi ada teori yang sifatnya spesifik. Yang keempat yang menarik menurut saya ini teori in conflict. Jadi pada tahun 1980 ada debat yang sangat terkenal antara Peter Eisenman dan Christopher Alexander. Kita kenal Christopher Alexander, dia mulai ngetop ketika dia sebagai pekerja di Oregon University melakukan Oregon Experiment. Sangat terkenal lagi Oregon Experiment yang akhirnya menghasilkan timeless way of building dan pattern language, ya. Nah, yang menarik adalah cara berpikirnya, adalah dialog ini menjadi menarik adalah ketika seorang saintis yang dianggap saintis Christopher Alexander harus berhadapan dengan Peter Eisenman yang pada saat itu dia itu baru menyelesaikan doktoralnya di Cambridge, ya, lalu formal basis bukunya, ya, formal basis modern arsitektur, harus berdebat tentang harmoni. Ternyata yang menarik dari Christopher Alexander yang sangat terkenal istilahnya adalah tak lengkang oleh waktu, yang dia percaya bahwa sesuatu yang bertahan lama itu dia memiliki pola, dia bilang. Pola-pola inilah yang kita bisa pelajari, dia bilang. Sehingga dengan pola-pola yang bisa kepelajari, kita bisa membentuk pola-pola lain yang tak lengkang oleh waktu. Tapi yang menarik adalah Peter Eisenman. Peter Eisenman dalam dialog tersebut dia bilang, kalau Anda berpikirannya seperti itu, cara berpikir Anda adalah pasif, dia bilang. Arsitek itu nggak boleh pasif, dia bilang. Arsitek itu harus dinamis. Yang Anda lihat dan abadi itu pasif, dan Anda mengulangnya itu sebagai tindakan yang pasif, dia bilang. Lalu menurut Peter Eisenman, ya, yang menjadi menarik adalah dia menggunakan bahasa linguistik, ya, sebagai cara dia untuk menemukan harmoni, sehingga itu bisa kita lihat dalam karya-karya pertamanya yang host 1 sampai host 10-nya Peter Eisenman. Jadi dia bilang enggak, kita bisa mengolah sebuah harmoni dengan struktur bahasa, dia bilang. Nah, debat ini menjadi menarik karena memperlihatkan bahwa sebuah teori itu bisa bersinggungan atau
berkonflik each other. Ya, jadi sebuah teori. Nah, yang keenam adalah teori yang hanya dipakai sebagai analisis. Yang paling kental di dunia ini adalah misalnya the sociologic of space, lalu space is the machine, dan decoding home and house. Kebetulan saya sempat bergabung dengan Space Syntax 1 tahun di Bartlett. Jadi ketika saya belajar di sini, saya sangat mengharapkan bahwa saya mendapat sebuah pengetahuan yang bisa saya pakai untuk desain. Ternyata selama pembelajaran, teori-teori yang dikemukakan oleh Bill Hillier, baru saja meninggal beberapa bulan, setengah tahun yang lalu, dan Julian Hansen yang sangat terkenal itu, ternyata teori mereka tidak bisa dipakai untuk desain. Jadi teori mereka hanya bisa dipakai sebagai analisis. Jadi ada posisi teori yang hanya bisa dipakai hanya sebagai proses analisis. Yang saya lihat teman-teman, terutama yang di arsitektur Nusantara, sebenarnya mereka sedang coba membangun semua ini. Jadi ada teori follow design, ada bangunannya, lalu mereka membuat teori, lalu mereka mau melihat ini. Saya sangat melihatnya paradigma 6 condition ini itu terjadi dari kelompok arsitektur Nusantara yang dipimpin oleh Pak Yosef Pridiotomo. Jadi macam-macam tuh saya sempat lihat posisi mereka. Tapi intinya menurut saya sangat mengembirakan, mencoba membangun, menurut saya membangun pengetahuan untuk arsitektur kita. Dan yang itulah yang kita harapkan. Yang saya ceritakan dari pertama sampai ke-6 ini adalah referensinya adalah, terus terang referensinya adalah Western, pemikiran Western. Kita masih menunggu pemikiran yang sifatnya lokal dari bangsa kita sendiri tentang teori arsitektur. Menurut saya ini menjadi tanggung jawab menurut saya para pendidik, para pemikir arsitektur Indonesia untuk menemukan pemikiran-pemikiran yang sangat konteks terhadap kondisi arsitekturnya kita. Menurut saya salah satunya adalah arsitektur Nusantara yang menurut saya sangat menarik untuk bisa diangkat dalam posisi 6 kondisi ini. 6 kondisi ini, halo? Untuk waktunya 10 menit lagi, Pak Agus. Boleh, saya cepat ya, karena filmnya 5 menit. Project, jadi saya karena bicara praktik, lalu ada satu yang menarik, Sao Fujimoto ya, dia waktu itu di Harvard, dia bicara tentang primitive future. Lalu dia bilang kalau bentuk ruang itu ada 2, cave dan nest, ya, cave dan nest. Lalu dia bilang lagi, kalau cave itu lebih natural. Ada cave, ada goa, kita mengisi ruang. Dia bernegosiasi terhadap ruang. Tapi kalau nest, dia bilang seperti burung. Jadi kita menyusun ruang. Lalu dia bilang harusnya arsitektur zaman sekarang itu adalah gua. Teorinya adalah seperti itu. Lalu ini contoh lainnya, karena saya tidak menemukan gambar waktu dia di Vietnam, tapi cerita proyek tentang The Final Wooden ya, dia menggunakan pemikirannya. Dia bilang bahwa sebuah tempat seperti ini itu seperti sebuah goa. Jadi orang bisa tidur, anaknya bisa belajar, mereka bisa berkeluarga di sini, mencari nafkah dan lain-lain. Jadi itu seperti goa, dia bilang. Lalu dia coba terjemahkan, menurut saya dalam The Final Wooden House-nya, bagaimana dia bilang ruang-ruang inilah sebuah goa, dia bilang. Jadi bisa dipakai untuk tidur, membaca, memasak, menggunakan internet dan lain-lain. Nah, inilah saya memperlihatkan bagaimana sebuah teori itu bekerja di dalam praktik. Jadi Sao Fujimoto sangat jelas. Lalu ada proyek bagus juga dari dia sedang dibangun. Jadi ada 5 proyek di kawasan Hungaria ini. Jadi salah satunya adalah House of Music-nya Sao Fujimoto ya. Ini menjadi menarik karena cara pandang dia, karena ini proyek baru,
Jadi cara pandang dia belakangan ini berbeda. Jadi gua yang dia andalkan itu dilihatnya dalam perspektif yang berbeda. Misalnya ini adalah skimnya, ya hasil sayembaranya. Dia melihat gambar pertama sebuah hutan, seperti sebuah dalam goa yang dimasuki cahaya. Jadi dia lebih bersifat filosofis, lebih bersifat fenomenologis. Ya, lalu dia membuat diagram-diagramnya dalam proyek ini. Lalu ini adalah potongannya. Nah, kita bisa lihat sebentar, 1 menit saja filmnya. Menurut saya ini menarik. Kita bisa lihat. Nah, yang tadi Sao Fujimoto film terakhir itu saya ingin menunjukkan bahwa teori yang dibuat oleh arsitek Sao Fujimoto ketika dia mengatakan goa itu penting, ternyata tidak pada semua karyanya teorinya bisa bekerja. Jadi kalau kita lihat di proyek House of Music-nya sangat berbeda pendekatan teoretikalnya dengan The Final Wooden House-nya. Ada yang menarik lagi, ya saya cepat saja, Peter Zumthor. Peter Zumthor adalah seorang fenomenologis yang sangat terkenal. Dia bilang kalau bicara arsitektur itu cuma bicara tentang emosional dan logik, dia bilang. Bagaimana kita mendialogkan emosional dan logik. Pemikirannya sangat baik. Lalu classic order yang saya coret itu, ini yang biasa terjadi dalam pendidikan kita. Jadi ada idea, ada plan, lalu jadilah dia concrete object. Lalu Zumthor bilang nggak boleh. Concrete objeknya harus ditempatkan yang utama, baru kita bisa membuat plan dan ide di dalamnya. Zumthor mengajukan 4 bagian penting: pengalaman emosional, bagaimana membangun emosional, lalu dia bilang puitik dari material dan konstruksi, lalu dialog inside dan outside, lalu jangan lupa dia bilang, selalulah membuat pertanyaan ketika melakukan desain. Jadi teoretikalnya menurut saya sangat kuat sekali ya. Jadi terutama ini adalah penggemarnya adalah kelompok-kelompok yang senang dengan teori-teori fenomenologis. Biasa kalau mereka senang dengan teori-teori fenomenologis, biasa mereka meminjam pemikiran Peter Zumthor. Lalu misalnya proyek yang seperti ini, saya sekilas aja proyek hasil sebuah gereja di paroki Columba yang kena bom di Perang Dunia Kedua, lalu Zumthor memenangkan kompetisi ini di mana dia mendialogkan bagaimana mendialogkan 2 material tentang material yang lama bekas sisa perang dengan membuat tekstur baru pada bangunannya, lalu dia melubangi tekstur barunya sehingga ada cahaya masuk ke dalamnya. Jadi kalau kita lihat ini adalah sebuah proyek yang menurut saya sangat puitik ya. Jadi dia sangat puitik, menggunakan material, melihat kekuatan inside outside, lalu mempertanyakan tentang kebendaan dan lain-lainnya. Ini pada karya Peter Zumthor.
Lalu Brother Close juga sangat terkenal sekali tentang penghormatan pada abad 95. Jadi ada lokal petani ingin membuat penghormatan terhadap Brother Close. Lalu Sumter membuatkan sketsa-sketsanya, lalu dia mengumpulkan batang-batang kayu dari desa tersebut yang dia rajut menjadi ruang yang berkualitas, sehingga dia bilang ketika ruang ini jadi perlu ada cahaya Tuhan masuk ke dalam ruangan ini. Jadi sangat teorinya sangat fenomenologis. Nah, berikut ini yang terakhir ya, 2 menit sebelum saya tutup, saya coba mau share. Ini adalah sebuah proyek yang sedang mau kami ikutkan dari Universitas Tarumanegara untuk RIBA President Medals. Jadi proyek ini kebetulan saya tugas akhir semester lalu. Proyek ini kebetulan saya sebagai pembimbing utamanya. Menurut saya ketika proyek ini dimulai, saya meminta dia memilih, ya studentnya seorang wanita yang sangat luar biasa memilih. Dia bilang, Pak, hari ini saya mau belajar tentang fenomenologis. Lalu saya bilang, kalau Anda mau fenomenologis, saya menyarankan dia untuk mempelajari Peter Sumter. Lalu proyek ini berkembang, dan terakhir ini style saya agak berbeda. Ketika beberapa tahun saya sangat senang dengan urban, sekarang saya coba 1 tahun belakangan ini lebih ke arah yang lokal. Jadi membangun lokal. Ini adalah proyek yang menurut saya sangat luar biasa, judulnya Bayang-Bayang Tembawang, yang diinspirasikan tentang hutan Kalimantan yang terbakar, lalu dia membayangkan arsitektur. Saya coba putar filmnya ya, sekitar 2,5 menit. Ketika cucu bertanya tentang katanya, lantaran hutan tak lagi ada, sehingga mereka hanya dapat membayangkan bagaimana wujud semuanya. Lantas suatu masa, anakku telah siap dengan selembar kertas jernih awan, pensil warna coklat muda dan hijau kebiru-biruan. Minta diajari dia bagaimana menggambar hutan. Malamnya anakku menggambar sendiri. Hutan miniatur yang konon pernah dia lihat di televisi. Sang penyair buta selalu melangkahkan kaki demi jejak, berkicau dalam bahasa angin, mendengar dalam bahasa daun-daun, melambai dalam gerak awan, merangkak dalam aliran air, berenang, dan tenggelam. Penyair buta mencoba melihat dengan mata hati, menyentuh dengan rasa. Penyair buta itu memahami hiruk-pikuk dunia, memahami dengan tulus angkara, tapi dia lebih suka membicarakan matahari, memaknai lembut badai topan kehidupan. Karenanya ia lebih suka membicarakan bulan dan membiarkan burung-burung lewat di padang rumputnya, membiarkan mata air menghapus air mata. Kini penyair buta itu sedang memencarakan diri. Setelah menemukan warna yang telah lama hilang dari inderanya dan mencintai walau selalu gagal. Lagi kamu coba ulang. Aku bermalam di rimba, di tepi sungai suara, dibuai kedamaian sempurna, di kaki kayu raksasa.
di pundak batu perkasa. Ku rangkai puji bagi pencipta. Nah, itu filmnya ini sebagai tambahan menurut saya sangat luar biasa. Di sini saya sangat percaya bahwa penguasaan teori yang baik seharusnya bisa menghasilkan produk yang baik. Ini adalah gambar-gambarnya, saya tidak menjelaskan proyeknya karena cukup panjang, tapi kita bisa melihat bagaimana teori dan praktik di dalam drawing itu bekerja. Ini adalah panel-panel gambarnya. Menurut saya sangat luar biasa. Program sarjana seorang wanita dari daerah Kalimantan yang mau mengembangkan tentang konsep locality pada daerahnya, lalu dia mulai menggambar arsitekturnya. Jadi gambar-gambarnya juga sangat luar biasa, bisa kita lihat. Jadi bukan cuma bicara teori, juga dituntut bagaimana ada nilai keterbangunan ketika dia harus menjadi arsitek. Jadi gambarnya juga waktu itu saya menuntut karena dia pakai fenomenologi, saya sangat mau menuntut gambarnya juga puitik sekali. Jadi antara teori, pemikiran, dan drawing itu menurut saya harus menjadi satu paket yang menceritakan arsitekturnya. Tapi ada proyek bagus lagi. Teman-teman nanti boleh lihat tentang Ghost Forest-nya by Mayalin. Proyek barunya menurut saya sangat bagus sekali tentang instalasi. Terima kasih teman-teman semua sudah mendengarkan pemaparan ini.